Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini Rahma akan menjelaskan tentang anestesi regional. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Nazifa Afriyadi, NIM 1911 Saya mahasiswi dari Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi D4 Keperawatan Anestesiologi. Oke, next. Sebelumnya, apa sih itu anestesi regional? Nah, anestesi regional ini merupakan salah satu jenis anestesi yang bertujuan untuk menghambat rasa sakit pada sebagian besar anggota tubuh. Lalu, jenis anestesi ini dipergunakan pada saat apa? Nah, jenis anestesi ini dipergunakan saat anestesi lokal dianggap masih kurang cukup dan pada situasi di mana pasien diharapkan untuk tetap sadar. Lalu, gimana sih cara kerja anestesi regional? Nah, obat anestesi akan diberikan dengan cara disuntikkan pada area di sekitar kumpulan saraf yang nantinya akan menghambat kerja saraf tersebut, sehingga pasien tidak akan merasakan sakit selama prosedur berlangsung. Selain dengan suntikan, obat anestesi juga bisa diberikan dengan menggunakan kateter yang secara terus-menerus akan memasukkan obat anestesi ke area tubuh. Pada umumnya, penggunaan kateter dipergunakan selama kurang lebih 2-3 hari. Oke, next. Jenis-jenis anestesi regional menurut Pramono 2017. Nah, yaitu ada 3 nih di slide ini, yaitu ada anestesi spinal. Apa itu anestesi spinal? Jadi anestesi spinal ini teknik anestesi yang populer karena sederhana, efektif, aman terhadap sistem saraf, konsentrasi obat dalam plasma yang tidak berbahaya, serta mempunyai analgesi yang kuat namun pasien masih tetap sadar, relaksasi otot cukup, perdarahan luka operasi lebih sedikit, aspirasi dengan lambung penuh lebih kecil, pemulihan saluran cerna lebih cepat, menurut Longdon 2011. Yang kedua di sini ada anestesi epidural. Apa sih itu anestesi epidural? Jadi anestesi epidural ini anestesi yang menempatkan obat di ruang epidural atau peridural ekstradural. Ruang ini berada di antara ligamentum flavum dan durameter. Bagian atas berbatasan dengan foramen magnum di dasar tengkorak dan di bagian bawah dengan selaput sacrococcygeal. Yang ketiga yaitu ada anestesi kaudal. Ada anestesi kaudal? Apa sih? Jadi, nih anestesi kaudal sebenarnya sama dengan anestesi epidural karena kanalis caudalis adalah kepanjangan dari ruang epidural dan obat ditempatkan di ruang kaudal melalui hiatus sacralis. Aku jadi belibet ngomongnya. Maaf ya teman-teman. Jadi hiatus sacralis ditutup oleh ligamentum sacrococcygeal. Oke, next. Mekanisme kerja spinal anestesi yaitu seperti yang ada di gambar sini. Tulang belakang terdiri dari tulang vertebral dan disintervertebralis. Belibet ngomongnya. Disintervertebralis fibrocartilaginous terdiri dari 7 serviks, 12 toraks, dan 5 lumbar vertebra. Sakrum merupakan perpaduan dari 5 vertebra sakral dan ada dasar kecil rudimenter ruas sosigal. Tulang belakang secara keseluruhan memberikan dukungan struktur untuk tubuh dan perlindungan bagi sumsum tulang belakang dan saraf, dan memungkinkan tingkat mobilitas spasial di beberapa bidang. Lokasi utama dari aksi blokade neuroaksial adalah akar nervus. Jadi, jarum spinal menembus kulit seputan, menembus ligamen supraspinosum yang membentang dari vertebra cervical 7 sampai sakrum. Lalu ligamen interspinosum yang menghubungkan dua spinosus, ligamentum flamo, serat elastik kuning, lalu ke ruang epidural, lalu ke durameter, ke ruang subarachnoid,
Selanjutnya, anestesi lokal disuntikan dalam LCD, yaitu liquid cerebrospinal. Suntikan langsung dari anestesi lokal pada LCC memberikan relatif sejumlah kecil kuantitas dan volume dari anestesi lokal untuk mencapai tingkat tinggi dari blokade sensoris dan motorik. Blokade dari transmisi neural pada serat akar nervus posterior menghalangi sensasi somatik. Blokade somatik dengan menghambat transmisi impuls, nyeri, dan menghilangkan tonus otot skelet rangka. Blok sensorik menghambat stimulus nyeri somatik atau visceral, sementara blok motorik menyebabkan relaksasi otot. Nah, tipe-tipe anestesi regional tuh apa aja? Emang ada tipe-tipenya? Nah, jangan salah teman-teman. Jadi, anestesi regional mempunyai beberapa tipe, yaitu ada epidural. Epidural, apa itu epidural? Nah, epidural itu merupakan salah satu tipe anestesi regional yang sangat populer dan umumnya dipergunakan dalam proses persalinan. Pasti kalian banyak dengar nih. Kalau untuk yang ibu-ibu sesar, nah, dengan menggunakan epidural, calon ibu akan tetap sadar, tidak merasa sakit, dan tetap mampu mendorong bayi untuk keluar dari jalan lahir. Jenis efek yang dihasilkan berupa epidural anestesi dan analgesik. Nah, selanjutnya ada spinal block. Apa itu spinal block? Spinal block juga umum dipergunakan dalam proses persalinan melalui operasi sesar. Dengan spinal block, calon ibu tidak akan merasakan apapun dan tetap dalam kondisi sadar. Jenis efek yang dihasilkan berupa epidural anestesi dan analgesi. Oke, next, peripheral nerve block. Nah, pada tipe spinal block dan epidural, obat anestesi disuntikan ke area spesifik di punggung pasien. Sementara pada peripheral nerve block, obat anestesi akan disuntikan dekat dengan kumpulan saraf yang berada di tangan, kaki, atau kepala. Ada dua jenis peripheral nerve block yang umum dilakukan, yaitu femoral nerve block, di mana obat anestesi akan disuntikan di arah kaki, dan brachial plexus block, di mana obat anestesi akan disuntikan di daerah lengan dan bahu. Nah, lalu indikasi spinal anestesi ada nggak ya? Ada, jangan sedih, ada. Indikasi spinal anestesi menurut Latif 2010. Nih, aku bacain satu persatu, aku tarain ke kalian. Yang satu ada pembedahan bawah pada ekstremitas bawah. Kalau kalian mau tahu nih ya. Yang kedua ada pembedahan pada daerah pinggul, lalu tindakan sekitar rektum perineum, pembedahan perut bagian bawah, pembedahan obstetrik ginekologi, pembedahan urologi, lalu pada bedah abdomen bagian atas, dan bedah pediatrik kombinasikan dengan anestesi umum ringan. Itu biasanya dikombinasikan sama anestesi umum ya. Lalu ada komplikasinya nggak? Ya ada. Nih, komplikasi spinal anestesi itu kalau blokade saraf simpatis itu biasanya hipotensi, brikardia, mual, muntah. Nah, kalau untuk blok spinal tinggi atau blok spinal total, terus ada juga di hipoventilasi, lalu ada nyeri punggung, ada hematom pada tempat penyuntikan, ada postural puncture headache, lalu ada juga meningitis. Nah, tingkat kesadaran pasien selama anestesi regional. Pasien yang diberikan anestesi regional pada umumnya akan tetap sadar dan terjaga. Namun, spesialis anestesi akan melakukan review terhadap kondisi pasien untuk menentukan perlu tidaknya diberikan obat tambahan penenang atau sedatif. Pemberian obat penenang ini akan mempengaruhi tingkat kesadaran pasien. Ada yang namanya minimal sedation. Pada tingkat ini, pasien akan merasakan rileks namun tetap sadar sepenuhnya dan mampu menjawab pertanyaan atau mengikuti instruksi dari dokter. Yang kedua ada moderate sedation. Pada tingkatan ini, pasien akan merasa sangat mengantuk dan mungkin saja akan tertidur, namun dapat dengan mudah dibangunkan. Pasien mungkin akan mengingat segala hal yang terjadi selama proses operasi atau tidak sama sekali. Ada juga deep sedation. Pada tingkat ini, pasien akan tidur lelap dan tidak memiliki ingatan sama sekali mengenai proses operasi. Kalau keuntungannya ada, jangan sedih, ada keuntungan dari anestesi regional ini sendiri, yaitu proses
rehabilitasi atau pemulihan yang jauh lebih cepat dan mudah. Ya tentu ya, karena pasiennya aja nggak pules, masih sadar gitu, nggak hilang kesadaran, jadi pulihnya akan lebih cepat dan mudah. Proses pemulihan yang lebih cepat membuat pasien tidak akan selalu bergantung pada perawat. Kemudahan dalam mengontrol pemberian obat untuk mengatasi rasa sakit. Efek samping yang mungkin diderita oleh pasien tidak akan sebanyak mereka yang melalui proses anestesi umum. Jangka waktu rawat inap menjadi lebih cepat. Lalu set spinal epiduralnya nih, aku kasih tahu ya, set spinal epiduralnya itu ada meja Mayo, ada speed 3 cc atau 5 cc, ada jarum spinal, ada dak steril, ada injeksi, ampul obat injeksi, alkohol swab, dan handscone steril. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya aku minta maaf. Apabila ada yang salah, mohon dikoreksi di komentar. Thank you for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.